Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam entrepreneurs. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara Pastar Training khusus membahas bisnis plan di Ciputra Entrepreneurs Club. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Reza dari Ciputra Academy yang akan membantu acara ini sampai dengan akhir sesi ya Bapak Ibu semuanya. Dan nanti untuk Bapak Ibu semuanya pada saat proses saya menjelaskan tentang bisnis plan di Ciputra Entrepreneurs Club ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di fasilitas Zoom-nya masing-masing Bapak Ibu semua di akhir sesi. Saya akan bantu jawab, namun mohon maaf jika nanti pada saat sesi tanya jawab tidak terbacakan semua ya karena keterbatasan waktu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir, semoga dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, para member Ciputra Entrepreneurs Club. Di malam hari ini saya akan membahas tentang business plan yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua tentunya pada saat nanti proses melakukan referensi kepada calon referensinya Bapak Ibu semua ya, karena ini adalah salah satu poin penting pada saat kita melakukan proses referensi agar para calon membernya kita bergabung di jaringan kita di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi saya akan kupas tuntas semuanya Bapak Ibu untuk income yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club. Saya yakin yang sudah hadir di sini pasti sudah tahu beberapa potensi income yang hadir di Ciputra Entrepreneurs Club ini ya. Jadi kita memiliki 5 jenis unlimited income dan ini semuanya bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua, tidak ada terkecuali ya. Ada income referensi, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan income referensi ini karena kita dapatkan atas proses referensi yang kita lakukan ya pada saat mengembangkan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club ini. Kemudian yang kedua ada income royalty, yang ketiga ada income posisi, kemudian yang keempat ada income unit bisnis, dan yang terakhir adalah ada income spesial. Semuanya berpotensi untuk mengeluarkan income yang sangat besar bagi kita karena unlimited Bapak Ibu semuanya. Tergantung kita apakah pada saat proses mengembangkan bisnis ini berhasil mereferensikan banyak orang ataupun tidaknya ya, tentunya seperti itu. Jadi berapa besarnya income tersebut tergantung dari pada saat kita melakukan atau mengembangkan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Kelima income ini kita akan bahas satu persatu, kita akan kupas tuntas satu persatu dari yang mulai pertama adalah income referensi ya Bapak Ibu semua. Keuntungan dari income referensi ini di Ciputra Entrepreneurs Club hanya dengan satu kali referensi Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan income-nya sampai 5 generasi. Jadi sangat membantu kita pada saat melakukan proses pengembangan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Jika kita lihat di layar ini, A adalah posisinya kita sebagai seorang entrepreneurs ya, yang memang melakukan pengembangan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Kemudian melakukan proses referensi dikatakanlah B. Jadi B ini adalah kita sebut dengan generasi pertama kita, atau jika dalam silsilah keluarga sebagai anaknya kita ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian B juga melakukan hal yang sama seperti kita, yaitu melakukan proses referensi, yaitu mereferensikan kita sebut dengan C. C ini disebut dengan generasi kedua, atau bisa dikatakan cucunya kita ya, atau anak dari anaknya kita. Kemudian C juga melakukan proses referensi, mereferensikan disebut saja D, disebut dengan generasi ketiga. Kemudian D mereferensikan E, disebut dengan generasi keempat. Dan yang terakhir, E mereferensikan F, disebut dengan generasi kelima. Nah, itulah yang disebut dengan satu kali referensi kita mendapatkan income-nya sampai 5 generasi. Jadi bukan hanya dari B saja ya kita mendapatkan income, melainkan C, D, E, F kita juga mendapatkan alokasi income dari income referensi tersebut. Berapa presentasinya untuk generasi pertama atau orang yang kita referensikan langsung, kita mendapatkan 15% Bapak Ibu semua dari premi per bulan yang diambil oleh orang-orang yang ada di generasi pertama atau generasi ke-1-nya kita. Kemudian dari generasi kedua kita mendapatkan alokasi 5% dari premi per bulan yang diambil. Dari generasi ketiga sampai dengan generasi keempat masing-masing mendapatkan 2,5% dari premi per bulan yang diambil oleh entrepreneurs yang ada di generasi ketiga sampai dengan generasi kelima. Jadi kita mereferensikan di generasi pertama, tapi income-nya sampai ke generasi kelima ya. Jika di total alokasinya adalah 27,5% Bapak Ibu semuanya. Dan ini tidak hanya satu kali diberikan, melainkan 12 bulan berturut-turut kita berikan income referensi ini kepada
para entrepreneurs di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi sangat menarik sekali ya, kita mereferensikannya 1 kali, tapi mendapatkannya sampai dengan 12 kali, dan bahkan sampai 5 turunan kita mendapatkan income referensi. Lalu berapa real angkanya ya, supaya pada saat kita melakukan proses referensi, kita bisa mengilustrasikan sebesar apa angka rupiah yang bisa kita terima. Ini hanya presentasinya saja ya. Berikutnya saya sampaikan juga bahwa untuk entrepreneurs yang mengambil paket premi Rp300.000 per bulan, maka memang untuk income-nya kita batasi sampai dengan 2 generasi saja. Mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir sudah tahu bagaimana jika ingin mendapatkan sampai 5 generasi, cukup tambah 1 polis lagi, minimalnya adalah Rp300.000 per bulan, sehingga total akumulasi premi kita per bulannya adalah Rp600.000. Dengan demikian, 5 generasi tersebut income referensi bisa diterima oleh entrepreneur tersebut. Berikutnya saya ilustrasikan beserta dengan angkanya, supaya kita bisa tahu, wah saya dapatnya berapa ya untuk nilai rupiah yang akan diterima dari income referensi. Saya contohkan 3 orang, mereferensikan juga 3 orang, karena kita konsepnya 3 unit bisnis, jadi hanya ada 3 unit bisnis di bawahnya kita, dan 3 orang tersebut yang kita referensikan juga melakukan hal yang sama, terjadi duplikasi sempurna sampai 5 generasi ya. Jadi pada saat kita mereferensikan 3 orang di awal, jangan lupa, kita juga mengajarkan orang 3 tersebut untuk melakukan proses referensi. Dan pastikan ketiga orang tersebut juga melakukan hal yang sama, mendeliver hal tersebut kepada calon referensinya masing-masing orang yang kita referensikan tersebut, Bapak Ibu semua, agar duplikasi sempurna tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, jika dengan baik itu berjalan, maka income sangat besar akan kita terima. Contoh, kita mereferensikan 3 orang, dari alokasi income referensi generasi pertama tadi sebelumnya saya sampaikan mendapatkan 15% ya, Bapak Ibu semua. Sehingga ini untuk ilustrasinya preminya Rp600.000 per bulan, jadi 15% dari Rp600.000 per bulan adalah Rp90.000. Karena kita mereferensikan 3 orang, sehingga Rp90.000 ini dikalikan 3, totalnya adalah Rp270.000. Ini dari income generasi pertama saja, Bapak Ibu semua. Kemudian tadi karena kita mengajarkan 3 orang tersebut untuk melakukan proses referensi, sehingga terjadilah atau terbentuklah generasi kedua sebanyak 9 orang. 9 orang ini dari mana? 3 orang yang kita ajak, masing-masing mengajak 3 orang, sehingga ada terbentuk 9 orang di generasi kedua. Generasi kedua tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, alokasinya adalah 5%, sehingga 5% dari 600.000 adalah 30.000, 30.000 dikalikan 9 orang, nominalnya adalah Rp270.000 dari generasi kedua. Kemudian berikutnya dari generasi ketiga ada 27 orang entrepreneur, dari mana 9 orang yang ada di generasi kedua melakukan proses referensi juga, masing-masing 3 orang, sehingga terbentuk 27 orang. Alokasi dari generasi ketiga adalah 2,5%, sehingga dari 600.000 adalah 15.000, kita kalikan 27 orang entrepreneurs di generasi ketiga, totalnya adalah Rp405.000 dari generasi ketiga, Bapak Ibu. Yang ditotalkan dulu ya, karena masih ada 2 generasi lagi nih, Bapak Ibu semuanya. Generasi keempat ada 81 entrepreneurs dari 27 orang tadi di generasi ketiga, juga sama masing-masing mengajak 3 orang, sehingga terbentuk 81 orang entrepreneurs. Dikalikan 15.000 juga sama, karena memang alokasinya 2,5%. Sehingga terbentuk income dari generasi keempat saja Rp1.215.000. Yang terakhir, generasi kelima ada 243 orang entrepreneurs. Tentunya ini dari orang yang generasi keempat ya, 81 orang itu mengajak masing-masing 3 orang, kali 15.000 juga sama, karena alokasinya adalah 2,5% ya dari generasi kelima ini, sehingga total income dari generasi kelima saja adalah Rp3.645.000. Nah, jika kita totalkan, Bapak Ibu semuanya, apabila kita hanya mereferensikan 3 orang, dan terjadi duplikasi sempurna sampai 5 generasi, karena kita mengajarkan untuk melakukan proses referensi, income referensi yang kita terima dalam 1 bulan hampir Rp6 juta, Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa, karena modal kita hanya premi Rp600.000 saja per bulan, income yang kita terima hampir 6 juta dengan hanya mereferensikan 3 orang. Pastikan, kita mengajarkan proses referensi yang baik kepada 3 orang tersebut agar terjadi duplikasi sempurna. Disetahunkan hampir 70 juta, Bapak Ibu semuanya. Ini dari income referensi saja, masih ada 4 jenis income unlimited yang nanti akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi
untuk Bapak Ibu semua yang saat ini sudah menjadi member Ciputra Entrepreneurs Club, jangan takut untuk memperkenalkan Ciputra Entrepreneurs Club. Kita sharing, kita perkenalkan, karena dari income referensinya saja sudah sangat besar bisa kita terima, hampir 6 juta per bulan. Cukup mereferensikan 3 orang, tapi jangan berhenti di sana. Kita melakukan proses atau mengajarkan juga 3 orang tersebut untuk menjadi entrepreneurs baru dan mereferensikan juga. Untuk bekal mereferensikan, setiap bulan kita tentunya mengadakan training-training khusus yang memang diberikan bagi para member Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, saya harap bisa membantu Bapak Ibu semuanya pada saat melakukan proses referensi dengan menjelaskan income referensi ini ya. Kemudian yang berikutnya saya akan jelaskan adalah income group, atau saat ini saya sampaikan income yang kedua adalah income royalty. Income royalty ini mendapatkan 2,5% dari premi tahun kedua dan juga 2,5% dari premi tahun ketiga, sehingga alokasi income royalty ini mendapatkan 5%, dan ini untuk 10 kedalaman level Bapak Ibu semuanya ya. Untuk ilustrasinya adalah untuk level pertama ada 3 orang karena kita konsepnya 3 unit bisnis. Kemudian level kedua atau kedalaman kedua ada 9 orang karena yang 3 orang tadi masing-masing mengajak juga 3 orang, sampai dengan maksimal level ke-10 jika terjadi penyusunan jaringan yang sempurna adalah total entrepreneurs-nya 88.572 orang. Jadi untuk rumusan income royalty cukup mudah. Untuk total entrepreneur yang berada di maksimal kedalaman 10, kita kalikan dengan 1.500 Bapak Ibu semuanya. Nah, 1.500 ini dari mana? Karena tadi income royalty mendapatkan alokasi 2,5%. 2,5% ini untuk 10 kedalaman, sehingga kita bagi per kedalaman 2,5% dibagi 10, per kedalamannya adalah 0,25%. Seperti itu. Jadi 0,25% ini ilustrasinya untuk premi 600.000 sehingga mendapatkan 1.500 rupiah, seperti itu ya. Jadi untuk income royalty yang didapatkan jika terbentuk sampai 10 kedalaman, 88.572 orang entrepreneurs dikalikan 1.500, maka total income per bulannya lebih dari 130 juta per bulan, Bapak Ibu. Wow ya, karena tadi income referensinya saja hampir 6 juta per bulan. Income royalty-nya lebih dari 130 juta. Modalnya berapa? Rp20.000 saja per hari atau Rp600.000 saja per bulan dengan berbagai macam keuntungan, proteksi, training gratis, bisa juga promosi usaha dan lain sebagainya yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club ini. Seperti itu ya. Nah, untuk income royalty Bapak Ibu semuanya memang dikhususkan untuk para member, para entrepreneurs yang memiliki paket preminya adalah Rp600.000 per bulan. Ya, saya harap bisa membantu untuk menjelaskan kepada para calon entrepreneurs-nya atau calon referensinya Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian saya akan masuk ke grup income, di mana grup income ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada income posisi, alokasinya adalah 45% dari NPI. Kemudian ada income unit bisnis, ini alokasinya 88% dari NPI. Income spesial adalah alokasinya 7% dari NPI. NPI ini adalah National Pool Income atau income yang kita bagikan secara nasional di Ciputra Entrepreneurs Club ini, Bapak Ibu semua ya. Dan untuk income posisi ini memang jika preminya entrepreneurs-nya Rp300.000 per bulan, maka posisinya kita maksimalkan sampai dengan gold saja. Jadi untuk platinum ke atas memang untuk paket preminya minimumnya adalah Rp600.000 per bulan. Untuk unit bisnis, berapapun preminya mendapatkan, income spesial dari Rp600.000 sampai dengan Rp1,2 juta per bulan, income royalty juga sama. Jadi untuk yang paket premi Rp300.000 per bulan, mendapatkan income-nya adalah tadi ya di awal adalah income referensi, income posisi sampai dengan maksimal gold, unit bisnis, jadi income spesial dan royalty memang tidak mendapatkan. Untuk mendapatkannya bagaimana? Cukup mudah, sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa tambah polis kembali, minimumnya adalah Rp300.000 per bulan ya. Jadi total alokasi grup income adalah 140%, Bapak Ibu semuanya ya. Kita bedah satu-satu, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah income posisi. Income posisi ini ditentukan dari akumulasi omset premi unit bisnis di masing-masing unit bisnis kita. Posisinya ada beberapa, ada startup, ada bronze, ada silver, ada gold, platinum, titanium, diamond, dan crown. Ya, semuanya bisa dicapai, bukan hanya sekedar tulisan posisi ya, Bapak Ibu semua. Jadi untuk menentukan posisi tadi saya sampaikan tergantung dari akumulasi omset premi unit bisnis. Contohnya untuk startup dari ketiga kaki di bawahnya kita atau ketiga unit bisnis di bawahnya kita, akumulasi omset premi unit bisnisnya minimumnya adalah 2,5 juta.
Jadi kaki kanan 2,5 juta, kaki tengah 2,5 juta, dan kaki kiri juga 2,5 juta. Sehingga posisi kita akan disebut dengan startup, alokasi dari NPI-nya adalah 13%, Bapak Ibu semua. Kemudian untuk yang bronze, sama, untuk akumulasi omset premi bisnisnya, setiap kakinya adalah 5 juta, baik tengah, kanan, kiri ya. Jadi untuk mendapatkan alokasinya adalah 9% dari NPI. Silver, masing-masing unit bisnis yang alokasi untuk akumulasi income unit bisnisnya adalah 15 juta untuk preminya, maka untuk alokasi NPI-nya 5,5%. Untuk posisi gold sampai dengan crown, alokasi terhadap NPI-nya sama, masing-masing 3,5%, namun yang membedakan adalah akumulasi omset premi unit bisnisnya ya. Gold 50 juta masing-masing, platinum 100 juta masing-masing, titanium 200 juta masing-masing, diamond 400 juta masing-masing ketiga unit bisnisnya, dan yang terakhir crown masing-masing 800 juta untuk ketiga unit bisnisnya. Lalu keuntungan dari income posisi ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk posisi bronze ke atas, dia akan mendapatkan alokasi income posisi satu level di bawahnya posisi tersebut. Contoh, startup income-nya adalah 2 juta, katakanlah. Kemudian income posisi bronze-nya adalah 5 juta. Sehingga income yang diberikan untuk posisi bronze 5 juta plus dengan 2 juta dari income posisi startup. Jadi posisi income bronze-nya mendapatkan totalnya adalah 7 juta. Bronze-nya sendiri 5 juta, dari startup-nya adalah 2 juta, totalnya adalah 7 juta. Seperti itu ya, secara garis besar untuk gambaran perhitungan income posisi, Bapak Ibu semuanya. Supaya lebih real, saya punya gambaran juga bagaimana caranya kita mendapatkan posisi tersebut. Kira-kira dengan 2,5 juta startup, saya harus berapa orang mengajak ya, seperti itu ya. Jadi untuk di posisi startup, masing-masing akumulasi omset premi unit bisnisnya adalah 2,5 juta. Jika kita bagi dengan beberapa orang, kita ilustrasikan semuanya mengambil Rp600.000, cukup mengajak 5 orang saja, Bapak Ibu semuanya. Dan yang 5 orang ini tentu tidak harus oleh Bapak Ibu semua ajak semua ya. Artinya di awal kita cukup mengajak 3 orang, dan pastikan yang 3 orang melakukan proses yang sama. Dengan demikian akan melakukan referensi, jadi akan lebih dari 5 orang katakanlah ya. Namun dengan 5 orang saja, masing-masing premi Rp600.000 di setiap unit bisnisnya kita, maka kita sudah mencapai posisi startup ya. Jadi apabila 3 unit bisnis, masing-masing 5 orang dikalikan 3, artinya ada 15 ya. Kalau kita bisa mengajak semua sendiri 15 orang lebih bagus lagi, tentunya income lebih besar. Tetapi 15 orang ibarat katanya adalah ada 15 lilin, tapi kita ingin nyalakan sendiri tentu akan lebih lama. Tapi kalau kita dibantu dengan 3 orang yang ada di bawahnya kita atau jaringan kita, 15 orang atau 15 lilin tersebut akan lebih cepat menyalanya. Begitulah konsep dari Ciputra Entrepreneurs Cup ini, gotong royong, 3 unit bisnis, 5 orang masing-masing unit bisnis tersebut bisa akan membangun jaringannya masing-masing dengan income yang akan diterima oleh para entrepreneurs yang ada di jaringan unit bisnis tersebut, Bapak Ibu semua ya. Kemudian dari bronze itu akumulasi omset premi unit bisnisnya harus minimumnya 5 juta. Berapa orang yang harus diajak? Dengan premi Rp600.000 cukup mengajak 9 orang, atau cukup mengajak atau mereferensikan 9 orang yang ada di salah satu unit bisnis. Jadi 9 orang di unit bisnis kanan, 9 orang di unit bisnis tengah, dan 9 orang di unit bisnis kiri, seperti itu ya. Kemudian untuk silver, masing-masing kita mengajaknya adalah di setiap unit bisnisnya 25 orang dengan premi sama Rp600.000 per bulan. Untuk gold ini masing-masing ada 84 orang dengan premi Rp600.000, platinum 167 orang di setiap unit bisnisnya dengan masing-masing premi Rp600.000, kemudian titanium 334 orang di setiap unit bisnisnya dengan premi Rp600.000, diamond 667 orang, dan crown 1.334 orang dengan masing-masing premi Rp600.000. Memang terlihatnya untuk yang crown, wah banyak sekali ya, 1.334 orang. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita cukup mengajak 3 orang di awal, pastikan mengajarkan referensi sehingga akan terjadi duplikasi sempurna secara sendirinya. Maka untuk posisi crown dengan jumlah orang masing-masing di setiap unit bisnis 1.334 bisa tercapai Bapak Ibu semuanya. Karena akan lebih cepat terbentuk dengan adanya kita melakukan training, mengajarkan untuk melakukan proses referensi. Seperti itu ya. Saya ilustrasikan dengan angka supaya lebih mudah diterima ya, atau untuk menjelaskan kepada calon referensinya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk rumusan dari income posisi ini adalah saya sampaikan untuk income posisi, untuk rumusannya adalah persentase terhadap NPI, kemudian dikali dengan NPI,
dan dibagi dengan qualifier posisi yang sama di posisi kita, dan ditambah dengan qualifier posisi satu tingkat di atasnya startup tersebut, Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian jika untuk income posisi bronze, untuk metode perhitungannya sama, rumusannya yaitu persentase terhadap NPI dikali dengan NPI, kemudian dibagi qualifier posisi yang sama dan qualifier posisi satu tingkat di atasnya. Tetapi yang membedakan tadi sempat saya sampaikan, untuk posisi bronze ke atas, dia akan mendapatkan alokasi income posisi untuk satu posisi di bawahnya, atau satu tingkat di bawahnya ya, untuk dari posisi bronze ke atas, seperti itu. Jadi jika income posisi bronze-nya 5 juta, income posisi startup-nya 2 juta, maka yang entrepreneurs yang berada di posisi bronze akan mendapatkan income-nya adalah 7 juta, karena mendapatkan alokasi dari startup juga, seperti itu ya. Untuk perhitungan angkanya, saya akan contohkan, study case-nya adalah NPI-nya kita ada 3 miliar, kemudian posisi startup ada 100 orang, posisi bronze ada 50 orang, posisi silver ada 15 orang ya, Bapak Ibu semua. Kita akan hitung posisi startup terlebih dahulu. Tadi rumusannya adalah persentase terhadap NPI, dikalikan dengan NPI-nya berapa, dibagi qualifier posisi yang sama, dan ditambahkan dengan qualifier posisi satu tingkat di atasnya. Tadi untuk income posisi startup mendapatkan alokasi terhadap NPI-nya adalah 13% ya, jika tadi kita kembali ke slide sebelumnya. Dan jadi 13% ini kita kalikan dengan NPI, NPI-nya kita contohkan 3 miliar, kemudian dibagi dengan qualifier posisi yang samanya startup ada 100 orang, qualifier posisi satu tingkat di atas startup ada bronze ada 50 orang, sehingga totalnya adalah 150 orang. 13% dikali 3 miliar dibagi dengan 150 orang, maka income posisi startup adalah Rp2.600.000. Nah, ini secara perhitungan income posisi startup ya, Bapak Ibu semuanya. Saya rasa cukup mudah untuk bisa disampaikan kepada calon referensinya Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian untuk berikutnya income posisi bronze. Rumusannya sebetulnya sama, hanya saja mendapatkan alokasi income posisi satu level di bawahnya ya. Jadi untuk perhitungannya adalah income posisi sebelumnya ditambah dengan persentase terhadap NPI posisi bronze tersebut dikalikan dengan NPI dibagi dengan sama qualifier posisi yang sama di bronze, kemudian ditambah dengan qualifier posisi satu tingkat di atasnya. Jadi jika kita masukkan angkanya 2.600.000, 2.600.000 ini adalah income posisi startup ya, ditambah dengan persentase terhadap NPI posisi bronze ini tadi mendapatkan 9% ya, untuk di tabel yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Jadi 9% dikali 3 miliar dibagi dengan qualifier posisi sama, bronze-nya ada 50 orang, ditambah satu tingkat di atasnya adalah silver 15 orang, sehingga 50 ditambah 15 orang. Jadi totalnya dari income posisi bronze ini seharusnya adalah Rp4.153.846. Namun karena income posisi bronze ke atas mendapatkan income posisi satu level di bawahnya yaitu startup, jadi ditambahkan dengan Rp2.600.000, sehingga totalnya income posisi bronze-nya Rp6.753.846, Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya. Metode perhitungan yang sama untuk posisi silver dan seterusnya sampai dengan crown. Seperti itu. Jadi semakin tinggi posisi kita tentu akan semakin besar income yang akan kita terima. Prosesnya seperti apa supaya kita mendapatkan income yang sangat besar dan posisi yang semakin tinggi? Proses referensi, terjadi duplikasi sempurna, dan begitu seterusnya. Ya, saya harap bisa membantu dari penjelasan income posisi ini. Saya lanjut untuk income yang berikutnya, yaitu grup income yang kedua, ada income unit bisnis. Ya, tentunya diperhitungkan dari setiap unit bisnis yang ada di jaringan kita. Sempat saya bahas tadi bahwa kita konsepnya 3 unit bisnis, jadi akan terbagi 3 klasifikasi unit bisnisnya terbesar, unit bisnis tengah, dan unit bisnis terkecil, Bapak Ibu semua. Dilihatnya dari mana? Tentu dari akumulasi omset premi unit bisnis yang ada di setiap unit bisnis kita. Saya contohkan, jika unit bisnis yang kanan kita, semuanya preminya adalah 1,2 juta per bulan, sehingga kita sebut dengan unit bisnis terbesar. Yang tengah, masing-masing Rp900.000 per bulan preminya, kita sebut dengan unit bisnis tengah. Yang paling kiri, preminya adalah masing-masing Rp600.000 per bulan, sehingga kita sebut dengan unit bisnis terkecil. Ya, jadi ada 3 klasifikasi. Nah, menariknya di income unit bisnis ini, Bapak Ibu, kita akan tetap mendapatkan minimumnya adalah 60%. Kenapa bisa mendapatkan 60%? Saya akan jelaskan di slide setelah ini ya. Dan maksimumnya adalah 88%. Ya.
Saya akan jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan minimumnya tadi adalah 60% karena kita punya basic dari income unit bisnis ini. Ya, jadi tadi unit bisnis terbesar, tengah, kecil itu semuanya ada omset preminya. Nah, berapa alokasi terhadap NPI-nya disesuaikan dengan akumulasi omset premi unit bisnisnya. Saya contohkan, jika unit bisnis terbesarnya kita, untuk akumulasi omset premi unit bisnisnya masih kurang dari 2,5 juta. Ya, maka tetap kita akan mendapatkan alokasinya adalah 20%, Bapak Ibu semua, dari income unit bisnis ini. Menariknya seperti itu, walaupun akumulasi omset premi unit bisnis terbesar kita ini masih kurang dari 2,5 juta. Jika lebih besar lagi, karena kita punya tabel ini yang menentukan berapa alokasi persentase terhadap NPI. Saya contohkan, ternyata unit bisnis terbesar entrepreneur tersebut adalah di angka 51 juta. Berapakah persentase terhadap NPI yang didapatkan untuk pengkalinya? Jadi basic sudah pasti ya 20%, ditambah bonus 1% bonus 1%, bonus 1,5%, dan bonus 1,5%. Totalnya adalah 25% persentase terhadap NPI-nya. Kenapa bisa mendapatkan 25%? Karena akumulasi omset premi unit bisnis terbesar entrepreneur tersebut berada di angka 52 juta, sehingga akan masuk di bonus 4, yaitu sama dengan atau lebih dari 50 juta. Seperti itu ya. Metode perhitungan yang sama juga bisa dilakukan untuk unit bisnis tengah dan unit bisnis terkecil untuk menentukan berapa persentase terhadap NPI yang didapatkan. Unit bisnis terbesar maksimal 25%, tengah adalah 29%, dan terkecil adalah maksimumnya 34%. Dialokasikan totalnya adalah 88%, minimumnya adalah 60% tadi ya, jika ketiga unit bisnisnya kita semuanya di bawah dari 2,5 juta untuk akumulasi omset premi unit bisnisnya. Jadi tetap akan mendapatkan Bapak Ibu semua walaupun di bawah bonus 1 tersebut ya. Saya berikan juga perhitungan secara angka. Jadi untuk rumusan dari income unit bisnis, perhitungannya adalah pencapaian terhadap tabel persentase tadi ya yang 25%, yang 45%, dan seterusnya ya Bapak Ibu semua. Dikalikan dengan NPI-nya berapa, kemudian dikali dengan akumulasi omset premi unit bisnis. Katakanlah kita akan menghitung yang besar ya, artinya berarti akumulasi omset premi unit bisnis besar, jaringan pribadi kita, dibagi dengan akumulasi omset premi unit bisnis besar di jaringan secara nasional. Yang dimaksud nasional ini adalah yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club secara keseluruhan, sama dengan hasil atau berapa income unit bisnisnya. Secara angka saya akan berikan contohnya ya, study case-nya. NPI-nya adalah 3 miliar, akumulasi omset premi unit bisnis terbesar jaringan nasional adalah 12 miliar, akumulasi omset premi unit bisnis terbesar jaringan pribadinya adalah 50 juta. Jadi perhitungannya adalah, tadi rumusannya persentase terhadap NPI, karena akumulasi omset premi unit bisnisnya 50 juta, berarti mendapatkan di tabel yang keempat ya, atau bonus keempat, mendapatkan 25% totalnya tadi, karena maksimal di tabel keempat, yaitu 25%. Kemudian tadi NPI-nya 3 miliar, dikali dengan akumulasi omset premi unit bisnis pribadinya 50 juta, dibagi dengan 12 miliar, yaitu akumulasi omset premi unit bisnis jaringan nasionalnya. Sehingga income unit bisnis terbesarnya entrepreneur tersebut adalah 3.125.000. Ya. Untuk metode perhitungannya sama untuk unit bisnis tengah dan terkecil. Jadi nanti untuk akumulasi omset premi unit bisnisnya bisa dirubah dengan yang terkecil, yang nasional juga yang terkecil. Kemudian untuk alokasi pencapaian terhadap tabel presentasinya juga disesuaikan dengan tabel income unit bisnis baik yang kecil ataupun yang tengah, Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu ya. Saya harap bisa membantu untuk menjelaskan kepada calon referensinya dari income unit bisnis ini. Berikutnya yang ketiga, income group, kita ada income spesial. Nah, income spesial ini dari namanya sudah terlihat Bapak Ibu, spesial untuk para entrepreneurs yang posisinya adalah platinum sampai dengan crown ya. Dan untuk omset premi unit bisnis juga memang ditentukan karena memang ini spesial ya. Jadi untuk posisi platinum, untuk omset premi unit bisnisnya harus lebih dari 350 juta. Titanium lebih dari 700 juta, diamond lebih dari 1,5 miliar, dan crown lebih dari 3 miliar. Bisa ya, karena memang semuanya ini bisa dicapai dengan kita melakukan proses referensi, mengajarkan, mentrainingkan, atau melatih semua para entrepreneurs untuk melakukan proses referensi juga. Alokasi terhadap NPI-nya sama, masing-masing dari posisi tersebut, dari platinum sampai dengan crown, yaitu 1,75%, Bapak Ibu semuanya. Kenapa bisa sama?
tapi tentunya nanti income yang diterima berbeda karena semakin tinggi posisi tentu qualifier-nya juga semakin sedikit karena biasanya di posisi platinum qualifier-nya banyak ya, sehingga pembaginya juga lebih banyak lagi Bapak Ibu semuanya ya, seperti itu. Kita kupas lagi dengan angka yang real atau contoh angka supaya lebih mudah diperhitungkan ya. Untuk rumusan income spesialnya sendiri adalah persentase terhadap NPI dikalikan dengan NPI-nya, kemudian dibagi dengan qualifier di posisi tersebut, Bapak Ibu semua. Jadi saya contohkan NPI-nya 3 miliar, qualifier platinum, dan lebih dari 350 juta ada 5 orang. Sehingga income spesial, rumusnya tadi persentase terhadap NPI dikalikan NPI, dibagikan qualifier posisi tersebut. Untuk alokasi terhadap NPI-nya adalah 1,75% tadi ya, karena semuanya sama, Bapak Ibu. Kemudian dikali dengan 3 miliar NPI dibagi dengan 5 orang, yaitu 5 orang yang ada di posisi platinum dan omsetnya lebih dari 350 juta. Sehingga income spesialnya berapa untuk entrepreneur ini? Sebesar 10.500.000 rupiah, Bapak Ibu semuanya. Sangat besar ya, karena memang untuk platinum ke atas qualifier-nya akan semakin kecil, sehingga pembaginya akan semakin kecil juga dan akan mendapatkan income lebih besar. Tetapi jika para entrepreneur terus bergerak untuk melakukan proses referensi dan mengajarkan juga proses referensi, tentunya semakin banyak orang-orang atau entrepreneur yang akan mencapai posisi platinum ke atas. Ya, saya harapkan bisa terjadi dan banyak sekarang saat ini juga yang sudah mencapai posisi-posisi tersebut tentunya seperti itu ya. Yang berikutnya ini adalah saya sampaikan potensi income entrepreneurs yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club dari mulai posisi startup sampai dengan posisi crown ya. Dan posisi tadi saya sampaikan ditentukan oleh akumulasi omset premi unit bisnis di masing-masing unit bisnis kita. Startup penghasilan per tahun kurang lebih 12 sampai 24 juta atau per bulannya kurang lebih 1 sampai dengan 2 juta. Browns per tahunnya kurang lebih 24 sampai dengan 48 juta, per bulannya kurang lebih 2 sampai dengan 4 juta. Platinum kurang lebih per tahunnya 300 sampai dengan 420 juta, untuk per bulannya kurang lebih 25 sampai dengan 35 juta ya Bapak Ibu semua. Kemudian Crown ini penghasilan per tahunnya kurang lebih 3,6 miliar atau per bulannya kurang lebih 300 juta rupiah ya. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, mari kita dapatkan semua posisi Crown dan mendapatkan income lebih dari 300 juta per bulan. Bisa untuk usaha, untuk pendidikan anak, untuk keperluan apapun itu bisa. Modalnya berapa? Preminya hanya 600.000 rupiah per bulan ya. Jadi ini peluang yang sangat bagus karena kita bisa berpotensi mendapatkan income ratusan juta dengan modal cukup sekitar 20.000 rupiah saja per harinya. Itu pun dana yang kita keluarkan sebagai modal tentunya untuk kita juga karena dikembangkan dalam polis Ciputra Life Saver ya. Tapi saya tidak akan bahas polis Ciputra Life Saver, ada sesinya tersendiri nanti. Yang saya bahas adalah bisnis plan-nya terhadap income Ciputra Entrepreneurs Club ini, Bapak Ibu semuanya ya. Dan saya tadi sudah sempat menyampaikan bahwa posisi-posisi atau income-income tersebut tidak hanya sekedar posisi atau hanya tulisan saja yang hanya bisa kita lihat, ya. Tentunya bisa kita capai. Buktinya saya memiliki testimoni para entrepreneurs yang memang baru bergabung, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 2 bulan, tapi sudah bisa mendapatkan posisi-posisi tersebut ya. Sebelum saya tampilkan, saya sudah informasikan juga kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami telah melakukan izin kepada entrepreneur tersebut untuk kita tampilkan pada acara ini dan sudah mendapatkan persetujuan sehingga kita bisa sampaikan ya di acara ini Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama ada entrepreneur kita yang bergabung di sekitar tanggal 4 Oktober 2020. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di Oktober beliau bergabung, lakukan proses referensi dan mengajarkan juga proses referensi kepada para referensinya ya, melakukan duplikasi secara sempurna, dan income di periode November yang dibayarkan atas periode referensi yang kita lakukan di bulan Oktober, untuk entrepreneur ini sudah mendapatkan hampir 3 juta. Padahal baru gabung di 4 Oktober 2020, Bapak Ibu semuanya. Dan yang menariknya lagi, bukan hanya income-nya hampir 3 juta, beliau sudah mencapai posisi startup hanya dengan kurang lebih 1 bulan. Karena dia bergabung di 4 Oktober sampai dengan 31 Oktober, beliau sudah mencapai posisi startup. Luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi
tolak ukur kita bahwa ada yang bisa mencapai startup dalam 1 bulan. 1 bulan startup, tadi posisi kita ada sekitar 8, jadi 8 bulan saya rasa entrepreneurship bisa mencapai posisi crown. Saya harapkan seperti itu ya. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya harapkan juga bisa menjadi hal yang sama dengan entrepreneurs ini, mencapai posisi startup di 1 bulan. Seperti itu ya, dengan income-nya hampir 3 juta. Karena saya rasa entrepreneurs ini bukan hanya melakukan proses referensi, tapi juga membimbing, mengajarkan, dan juga menduplikasikan apa yang dilakukan kepada calon referensi-referensi yang sudah bergabung, sehingga terjadilah duplikasi secara sempurna. Dan akhirnya mendapatkan posisi startup di hanya kurang lebih 1 bulan saja. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di screen ini, income referensinya saja totalnya lebih dari 1.600.000, kemudian income posisinya adalah hampir 800.000, income unit bisnisnya dari ketiga unit bisnis, besar, tengah, dan terkecil adalah hampir 400.000, sehingga jika ditotalkan adalah hampir mencapai 3 juta rupiah dalam 1 bulan. Padahal kita bisa lihat untuk kebetulan premi yang diambil oleh entrepreneurs ini adalah Rp1.200.000. Jadi modalnya 1.200.000 per bulan, dapatnya hampir 3 juta. Baru 1 bulan, Bapak Ibu semuanya ya. Belum bulan-bulan berikutnya. Saya rasa di bulan ini mungkin entrepreneurs ini sudah mendapatkan income yang jauh lebih besar dari ini, karena baru 1 bulan saja sudah mendapatkan hampir 3 juta. Ya, semoga menginspirasi dari testimoni entrepreneurs ini ya, Bapak Ibu semuanya. Saya juga punya testimoni yang kedua. Jadi ini entrepreneurs juga sama, bergabung di bulan Oktober sekitar tanggal 15 bergabung, namun di periode November untuk income yang dibayarkan periode November, beliau sudah mendapatkan posisi bronze. Jadi kurang lebih 2 bulan sudah bisa mencapai posisi bronze, ya sama seperti yang sebelumnya 1 bulan startup. Kemudian untuk entrepreneurs ini 2 bulan hampir 2 bulan sudah mencapai posisi bronze ya, seperti itu. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa sudah banyak yang membuktikan 1 bulan startup, 2 bulan bronze sudah banyak, dan posisi-posisi tersebut bisa dicapai. Jadi untuk yang posisi bronze ini, paket preminya Rp600.000 per bulan, modalnya sekitar Rp20.000 per hari, income-nya Bapak Ibu bisa lihat hampir 6 juta. Jadi kalau menurut saya lebihnya banyak sekali ya, bisa kita alokasikan mungkin untuk biaya sekolah anak, untuk nabung, untuk mungkin liburan, ada rencana membeli gadget baru mungkin, atau untuk kita keperluan-keperluan yang lain tentu sangat bisa sekali. Karena untuk kita menyisihkan paket preminya hanya Rp600.000 per bulan, tapi income-nya jauh lebih besar dari itu ya. Kalau kita lihat dari income referensinya ini hampir lebih dari 3.600.000, kemudian income posisinya hampir 1,3 juta, dan income unit bisnisnya dari ketiga unit bisnisnya beliau ini lebih dari 1 juta, ditotalkan hampir 6 juta untuk income dari entrepreneurs ini. Baru bergabungnya 2 bulan, Bapak Ibu semuanya ya, sudah mencapai posisi bronze. Saya harapkan yang hadir di malam hari ini, di bulan ini, ataupun secepatnya bisa mencapai posisi-posisi yang diimpikan, dan bisa mendapatkan potensi income yang besar, bahkan unlimited, ditentukan oleh kita, mau berapa income-nya, ayo kita bisa ciptakan di Ciputra Entrepreneurs Club ini, Bapak Ibu semuanya ya. Semoga bisa menginspirasi juga dari testimoni entrepreneurs ini, karena tentunya tadi saya sampaikan semuanya bisa kita capai, dan ini sudah ada bukti bahwa para entrepreneur sudah bisa mencapai posisi-posisi tertentu dalam waktu yang menurut saya sangat singkat ya, atau bahkan cukup singkat. Ini baru 2 testimoni, masih banyak testimoni-testimoni yang lain yang memang sudah mencapai posisi-posisi bahkan di atasnya bronze, Bapak Ibu semua, atau mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini sudah punya posisi di atas bronze ya, ada mungkin silver, atau mungkin sudah ada yang platinum ya, yang hadir saat ini. Saya ucapkan selamat jika sudah mencapai posisi tersebut, tingkatkan terus agar posisinya bisa lebih tinggi lagi dari yang sekarang ya, seperti itu. Baik, saat ini saya akan ajak Bapak Ibu semua, mungkin dari penjelasan yang tadi saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan. Kita sudah sediakan di fitur Q&A, silakan bisa dikirimkan pertanyaan Bapak Ibu semua melalui fitur Q&A tersebut. Saya akan bacakan satu persatu, namun mohon maaf jika ada yang tidak terbacakan karena keterbatasan waktu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Jika saya lihat ini sudah ada pertanyaan dari entrepreneurs yang hadir, pertanyaannya ini adalah, untuk income royalty apabila belum sampai dengan kedalaman 10, apakah masih mendapatkan income-nya tersebut? Baik, untuk pertanyaan dari salah satu entrepreneurs yang hadir di malam hari ini,
Jadi pertanyaan tersebut akan saya jawab, tadi saya contohkan memang 10 ke 8 level maksimalnya, tetapi contoh kita sudah berjalan 1 tahun, kemudian masuk tahun kedua, karena income royalty ini diberikan di tahun kedua dan tahun ketiga ya, Bapak-Ibu semua. Di tahun kedua ternyata kedalaman level jaringan saya baru sampai 6, total entrepreneurs-nya baru ada 3.000 katakanlah seperti itu ya. Tentunya tetap akan mendapatkan. Jadi pengkalinya adalah 3.000 entrepreneurs yang ada di 6 ke 8 level kita. Walaupun belum sampai 10 ke 8 level, Bapak Ibu semua. Sehingga nanti jika preminya tadi 600.000 semua, contohnya kita 6 ke 8 level, ada 3.000 orang, jadi 3.000-nya dikalikan dengan 1.500, seperti itu. Jadi berapapun ke 8 levelnya entrepreneurs di tahun kedua dan tahun ketiga, akan tetap dikalikan dengan tadi 0,25% dari masing-masing premi yang ada di setiap kedalaman. Tapi jangan lupa Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan income royalty ini, pastikan premi per bulannya adalah Rp600.000 per bulan. Cukup jelas ya untuk entrepreneurs yang bertanya terkait income royalty. Kemudian ada juga yang bertanya untuk mengenai bonus royalti baru kita dapatin di tahun kedua ya, karena akan tercantum 2,5% dari premi tahun kedua. Betul, untuk entrepreneurs yang bertanya tersebut, jadi income royalty ini diberikan di tahun kedua dan tahun ketiga. Alokasi income royalty 5%, dibagi dua, akhirnya di tahun kedua 2,5% dan tahun ketiga adalah 2,5%. Tapi itu untuk 10 kedalaman level, sehingga tadi per kedalaman levelnya adalah 0,25%. Yang sebelumnya saya tadi jawab, kalau kedalamannya baru 6, mungkin nggak sampai 10, tidak apa-apa. Jadi tetap kita hitungkan sesuai dengan jumlah kedalaman level yang ada. Tetapi maksimalnya di 10 kedalaman level ya, Bapak-Ibu semuanya. Semoga menjawab. Berikutnya ada pertanyaan kembali. Misalkan generasi pertamanya ada di level ke-11, apakah masih terhitung dapat income royalty? Baik, jika generasi pertama ini masuk ke level ke-11, memang tidak dihitungkan sebagai income royaltinya, tetapi dari generasi pertama tersebut, Bapak atau Ibu yang bertanya tersebut akan tetap mendapatkan income generasi sampai dengan 5, income referensi maksud saya, sampai dengan 5 generasi tersebut. Seperti itu, karena memang untuk income royalty kita batasi sampai dengan 10 ke 8 level. Kurang dari 10 ke 8 level tidak apa-apa, tetap kita berikan, namun memang maksimalnya dengan 10 ke 8 level. Seperti itu ya. Untuk Bapak Ibu yang bertanya, semoga menjawab ya. Baik, Bapak Ibu yang hadir, silakan jika memang ada pertanyaan lagi terkait dari potensi income yang ada di Ciputra Entrepreneurs Lab, bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom-nya Bapak Ibu semua masing-masing ya. Akan saya bantu jawab satu persatu ya, apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik. Ini juga saya sampaikan ada quote sedikit dari Pak Ciputra yang menurut saya juga bagus sekali untuk menginspirasi kita untuk mencapai posisi ya Bapak Ibu semuanya ya, karena memang apabila kita ada keinginan tentu bisa kita lakukan dengan apa yang sejalan dengan keinginan kita. Pak almarhum Ciputra sempat menyatakan bahwa kalau kita ingin berhasil menjadi dalam entrepreneurship, tentunya kita harus memiliki keinginan yang sangat besar, semangat baja, percaya diri untuk menjadi entrepreneur tersebut. Tidak bisa main-main, tidak bisa iseng-iseng ya Bapak Ibu semua untuk menjadi entrepreneur. Motivasi iseng-iseng atau main-main tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan menjadi seorang entrepreneur. Karena saya akui menjadi entrepreneur itu tentunya tidak mudah ya, banyak halangan dan rintangan, bahkan ada juga mungkin orang yang memilih menjadi karyawan saja karena memang tidak mau mengambil resiko sebagai entrepreneur. Tetapi ketika kita sudah berani mengambil keputusan menjadi seorang entrepreneur, tentu banyak keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan yang bisa kita terima menjadi seorang entrepreneur. Pak almarhum Ciputra juga mengatakan bahwa kita harus rela dan berani bekerja dengan jam yang panjang. Malam-malam kita masih bekerja, mungkin orang masih sudah tidur kita masih bangun, orang masih tidur kita sudah bangun, bisa jadi seperti itu ya, karena jika kita ingin mendapatkan hasil yang besar, tentu juga harus melakukan hal yang besar, biasanya seperti itu ya. Dan jangan lupa mencoba hal baru dan tetap berusaha. Gagal, coba lagi, coba yang baru, tetap dan berusaha, begitu seterusnya. Saya rasa dengan usaha kita akan sejalan dengan hasil yang kita terima, Bapak Ibu semuanya ya. Baik, saya akan buka kembali, apakah masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan kembali yang masuk. Untuk slide presentasi hari ini,
apakah bisa diberikan? Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, jika sudah menjadi entrepreneur di Ciputra Entrepreneurs Club, saya rasa karena acara ini memang khusus member, jadi materi-materi yang kita sampaikan saat ini, contohnya adalah kupas tuntas income di bisnis plan ini, bisa diakses pada akun portalnya Bapak Ibu semua. Ya, caranya seperti apa? Seperti biasa login menggunakan email dan password yang dibuat, kemudian masuk di menu marketing tools. Di sana nanti Bapak Ibu bisa cari kupas tuntas income Ciputra Entrepreneurs Club. Slide-nya sudah disediakan di sana. Ya, seperti itu. Dan jika nanti memang ada yang membutuhkan recording video ini yang saat ini sedang saya bawakan, juga bisa diakses. Nanti akan kita memang saat ini record juga, kita akan berikan jika memang ada yang menginginkan. Bapak Ibu semuanya bisa hubungi saja layanan WhatsApp BC Support-nya untuk dibantu dikirimkan akses mengenai link video penjelasan saya yang sedang saya jalankan di malam hari ini. Ya, semoga menjawab Bapak Ibu semua yang bertanya perihal tersebut ya, seperti itu. Baik, jika ada pertanyaan lain silakan Bapak Ibu semuanya. Fitur Q&A-nya masih kami buka sampai dengan akhir sesi ini. Jadi mohon tidak menggunakan fitur chat ya, karena kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di menu fitur Q&A tersebut. Seperti itu ya. Baik, ini ada pertanyaan kembali masuk. Saya bacakan, untuk bonus yang ada unit bisnis kecil lebih dari 2,5 juta, bonus 1, bonus 2, dan itu maksudnya bagaimana? 2,5 juta dan seterusnya maksudnya jumlahnya bagaimana? Baik, jadi untuk income unit bisnis ini jika boleh izin saya akan kembali ke slide sebelumnya ya Bapak Ibu semua. Baik, jadi untuk income unit bisnis tadi terbagi unit bisnis besar, tengah, kecil. Maksudnya di sini adalah kita memiliki tabel pencapaian terhadap akumulasi omset premi unit bisnisnya, menentukan berapa pengkali persentase yang akan dikalikan dengan rumusan income unit bisnis tadi. 3 unit bisnis kita tadi kita coba contohkan dengan unit bisnis terbesar ya. Jadi unit bisnis terbesar katakanlah akumulasi omset premi unit bisnis. Artinya akumulasi ini adalah semua orang yang berada di unit bisnis terbesar kita, preminya semuanya digabungkan atau ditambahkan ya maksud saya. Sehingga totalnya berapa itu akan menentukan bonus berapa yang akan kita terima. Contohnya, di unit bisnis terbesar kita, di bawahnya baru ada 3 orang, masing-masing preminya 600.000, sehingga 600.000 dikalikan 4 orang ya, yang ada di bawahnya kita tersebut, 6 dikalikan 4 adalah 2.400.000, sehingga belum mencapai posisi bonus 1. Sehingga berapa yang diterima untuk pencapaian terhadap NPI-nya, untuk persentasenya adalah 20%, Bapak Ibu, karena masih belum mencapai 2,5 juta minimumnya. Karena masih 2,4 tadi ya untuk akumulasi premi unit bisnis terbesar kita. Namun, jika untuk unit bisnis terbesar kita ternyata ada 5 orang, masing-masing preminya 600.000. 600.000 dikalikan 5 orang totalnya adalah 3 juta, sehingga dia akan sudah masuk ke bonus 1, karena sama dengan atau lebih dari 2,5 juta ya. Sehingga presentasi untuk pengkali dengan rumusan income unit bisnis mendapatkan adalah basic 20%, dan bonus 1 adalah 1%, sehingga totalnya adalah 21%. Seperti itu ya. Saya kembali ke sini. Ya, 21% ini untuk apa? Untuk mengkalikan tadi pencapaian tabel persentif terhadap NPI. Jika kita contohkan, artinya kalau tadi 21%, artinya 21% dikali NPI-nya, dikali dengan berapa omset unit bisnis terbesar jaringan pribadi, dibagi dengan omset premi unit bisnis terbesar nasional. Seperti itu. Jadi, pencapaian tabel tadi menentukan persentase terhadap pengkali dari rumusan income unit bisnis tersebut. Semakin besar persentasenya, tentunya akan semakin besar income yang akan kita terima, Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu. Saya harap bisa menjawab ya untuk yang bertanya tersebut. Kemudian ada yang bertanya kembali, apakah memungkinkan untuk nilai total akumulasi unit bisnis besar tengah kecil bisa diinfokan di billing statement kita seperti info angka NPI? Baik, untuk saat ini memang di income statement yang kita berikan kepada para entrepreneur Ciputra Entrepreneurs Club, kita hanya menampilkan berapa national pool income di bulan tersebut, kemudian berapa omset premi nasional di bulan tersebut. Sedangkan untuk rincian income unit bisnis memang kita hanya berikan secara garis besar, yaitu income unit bisnis terbesar income-nya berapa, unit bisnis tengah income-nya berapa, kemudian income unit bisnis terkecil income-nya berapa, seperti itu ya, untuk mempermudah pada saat proses Bapak Ibu semuanya mengakses income statement tersebut. Karena jika dirincikan tentunya, mohon maaf, terlalu banyak
informasi yang disampaikan pada income statement tersebut ya. Tapi tentunya semua perhitungan pada income yang Bapak Ibu terima sebagai entrepreneur di Ciputra Entrepreneurs Club sudah dihitungkan secara sistem dan double check oleh tim ini terkait kami sesuai dengan rumusan yang ada dan angka yang real diterima oleh Ciputra Entrepreneurs Club, berapa national pool income, berapa omset premi nasional di bulan tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi saya harapkan bisa menjawab, dan untuk Bapak Ibu semua yang ingin melihat rincian dari income statement, dari income maksud saya berada di income statement, silakan bisa dicek di sana seperti yang tadi sudah saya sampaikan di contoh testimoni ya, itu ada beberapa rincian-rincian dari income yang kita terima di Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, semoga menjawab Bapak Ibu semua. Bapak Ibu silakan untuk yang ada pertanyaan kembali bisa mengisi atau bertanya di kolom Q&A-nya ya. Saya akan bacakan satu persatu sebelum sesinya berakhir di bisnis plan ini untuk training di bedah income ya, atau kupas tuntas income-nya. Saya cek kembali, ada pertanyaan. Baik, untuk income referensi diberikan berapa lama? Baik, untuk income referensi ini seperti yang saya sampaikan di awal, diberikan selama 12 bulan atas referensi yang bergabung, yang kita referensikan tersebut maksud saya, seperti itu. Jadi bukan berapa lama kita bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi 12 bulan diberikan kepada kita yang mereferensikan mulai dari entrepreneurs yang kita referensikan bergabung. Contohnya kita sudah bergabung 3 tahun di Ciputra Entrepreneurs Club ya, sebagai entrepreneurs. Kemudian di tahun ketiga kita mereferensikan orang kembali untuk bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Maka dari orang tersebut kita akan tetap mendapatkan income referensi sampai 12 bulan ke depan kembali. Walaupun usia kita bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini sudah 3 tahun ya berjalan, seperti itu ya. Semoga menjawab. Kemudian ada yang bertanya kembali, kalau slide detail cara perhitungan bisa didapatkan di mana? Berguna banget kalau ditanya prospek. Kayaknya saya tidak lihat materi marketing di dashboard kita. Baik, untuk kupas tuntas income ini ada di marketing tools Pak atau Bu ya yang bertanya di malam hari ini. Jadi bisa diakses di marketing tools. Kemudian juga ada menunya kupas tuntas income, bisa di-download atau di-share kepada calon referensinya. Untuk rincian dari perhitungan kupas tuntas income kita sudah berikan di marketing tools tersebut ya, dan berbagai materi-materi yang lain yang memang kita sudah sediakan demi kebutuhan para entrepreneurs pada saat melakukan proses referensi di Ciputra Entrepreneurs Lab ini. Ya, semoga menjawab Bapak Ibu yang bertanya perihal tersebut. Kemudian ada yang bertanya kembali, untuk income unit bisnis ini sudah bisa kita terima di bulan awal, dan jika terjadi satu kaki saja, apakah kita tetap mendapatkan bonusnya? Baik, jadi untuk income ini saya sampaikan, apabila kita bergabung contohnya di saat ini di bulan Januari ya, 2021, maka income atas proses referensi kita di Januari 2021 akan diberikan di periode Februari 2021. Untuk yang Februari akan diberikan di periode Maret 2021 dan begitu seterusnya. Jadi jika kita saat ini di bulan Januari, contoh sekarang di tanggal 8 kita mereferensikan, banyak mereferensikan, tentu nanti di periode Februari kita sudah mendapatkan income baik dari referensi ataupun unit bisnis. Nah, menariknya income unit bisnis ini tidak perlu harus ada 3 kaki atau 3 unit bisnis di bawah kita ya. Contoh kita baru bergabung 1 bulan, ternyata kita baru punya 1 kaki dan di kaki tersebut baru ada 2 orang misalkan seperti itu ya, itu sudah dihitung income unit bisnis terbesar Bapak Ibu semua. Seperti itu ya. Jadi menariknya unit bisnis ini tidak perlu harus lengkap ada 3 di bawahnya kita. Walaupun hanya 1 tetap akan kita perhitungkan untuk income unit bisnisnya. Walaupun 2 sama tetap akan diperhitungkan, apalagi 3 ya akan lebih besar lagi karena memang kita konsepnya 3 unit bisnis. Semoga menjawab Bapak Ibu semua yang bertanya perihal tersebut. Silakan jika masih ada pertanyaan, saya bisa melalui fitur Q&A, saya bantu jawab ya Bapak Ibu semua sebelum sesi bisnis plan untuk kupas tuntas income ini saya tutup atau berakhir. Seperti itu, karena memang kami adakan sesi ini untuk membantu para entrepreneurs yang sudah bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, selain pada saat nanti bekal untuk proses referensi, karena ini hal yang sangat penting. Karena orang pada saat bergabung pasti bertanya, saya dapatnya berapa, saya income-nya seperti apa perhitungannya. Pasti pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul ya Bapak Ibu semua. Jadi sesi ini sangat penting sekali karena bekal kita untuk mereferensikan, modal kita untuk menyampaikan kepada calon referensi sebesar apa income yang bisa kita terima dan bagaimana perhitungannya ya. Kemudian ada pertanyaan kembali
setiap kaki kita kerjakan itu akan menghasilkan bonus unit bisnisnya masing-masing. Maksudnya bagaimana Muhammad? Setiap kaki yang kita kerjakan itu akan menghasilkan bonus unit bisnisnya masing-masing. Betul, Bapak Ibu semuanya. Jadi, jika kita mereferensikan 3 orang, kemudian kita stop, tidak mereferensikan lagi. Kemudian yang 3 orang ini melakukan proses referensi masing-masing. Dan terjadilah duplikasi secara sempurna atau tersusun jaringan. Nah, itu akan membentuk income unit bisnisnya Bapak Ibu semua. Walaupun Bapak Ibu semua hanya mengajak 3 orang di awal, karena referensi-referensi 3 orang tersebut akan terhitung sebagai unit bisnisnya kita yang mereferensikan di awal. Dan begitu seterusnya, jika yang kita ajak juga mereferensikan, beliau juga akan mendapatkan income unit bisnis dari yang direferensikan tersebut. Jadi begitu seterusnya turunannya. Karena konsepnya adalah gotong royong, Bapak Ibu ya. Kenapa kita buat 3 unit bisnis? Agar kita mereferensikan 3 orang, ada referensi keempat, kita bisa taruh di bawah 3 orang di bawahnya kita, supaya ada prinsip gotong royong, yaitu income unit bisnis bisa diterima oleh orang yang diajak oleh kita di bawahnya tersebut. Ya, semoga menjawab Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada yang bertanya kembali, saya belum punya referensi, tapi sudah punya member, apa kita dapat bonus? Baik, untuk perihal tersebut disesuaikan dengan presentasinya tadi, seperti Bapak atau Ibu yang bertanya ini misalkan tidak mereferensikan, tetapi di bawahnya sudah ada jaringan, karena ada limpahan mungkin dari referensi yang di atas ya, atau orang yang di atasnya. Kemungkinan untuk mendapatkan income tentu sangat besar sekali, tetapi harus diperhitungkan apakah berapa nominal income yang diterima oleh Bapak atau Ibu tersebut, karena memang perhitungan income unit bisnis tersebut akan diperhitungkan bagi entrepreneurs yang mendapatkan limpahan dari atas atau entrepreneurs baru tersebut. Karena jika kita hanya mendapatkan limpahan, memang income referensi tentu tidak dapat ya. Income referensi diberikan bagi yang mereferensikan. Kita yang menerima limpahan berkesempatan juga mendapatkan grup income, tapi tentunya akan disesuaikan dengan berapa jumlah yang ada di bawahnya kita. Seperti itu. Jika banyak, itu kita akan mendapatkan income yang besar juga. Tapi jika tidak terlalu banyak, tentu disesuaikan dengan jumlah entrepreneurs yang ada di bawah jaringan kita tersebut. Ya, seperti itu. Baik, semoga menjawab Bapak atau Ibu yang bertanya perihal tersebut. Silakan jika memang masih ada pertanyaan, kami masih buka untuk sesi pertanyaan, karena acara akan segera saya tutup ya sebentar lagi, sesi dari Business Plan Upas Tuntas Income Ciputra Entrepreneurs Club ini. Baik, ini ada pertanyaan kembali. Untuk di marketing tools perhitungan rumusan. Baik, betul. Untuk rumusan memang tidak kita cantumkan di sana, namun jika memang membutuhkan, Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi layanan WhatsApp Business Support, akan dibantu diinformasikan rincian rumusannya tersebut, Bapak Ibu semua. Karena di marketing tools, karena sifatnya bisa diakses oleh seluruh entrepreneurs dan memang sifatnya umum, jadi memang kita berikan secara garis besar tabel dari potensi-potensi income yang diterima oleh entrepreneurs. Untuk rumusan-rumusan tadi seperti presentasi terhadap NPI, dikali NPI, qualifier, itu memang tidak kita cantumkan. Jika membutuhkan boleh, kita tetap bisa sampaikan, bisa menghubungi layanan WhatsApp Business Support-nya, bisa diinformasikan oleh nanti tim dari Business Support kepada para entrepreneurs yang memang membutuhkan rumusan dari semua jenis income yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu semua ya. Kemudian ada pertanyaan kembali, apakah berlaku pass-up jika generasi kedua tidak melakukan pembayaran premi? Baik, untuk kami di Ciputra Entrepreneurs Club ini tidak berlaku, karena memang apabila generasi keduanya tidak membayarkan premi, maka dari generasi keduanya saja tidak mendapatkan income. Sedangkan jika orang yang di generasi kedua ini mereferensikan kembali, maka Bapak Ibu tersebut akan mendapatkan langsung dari income generasi ketiganya. Jadi turunannya adalah katakanlah generasi pertama membayarkan, generasi kedua tidak membayar, generasi ketiganya membayar. Jadi Bapak Ibu mendapatkan income referensinya hanya dari generasi pertama dan generasi ketiga saja. Untuk yang 5% dari generasi kedua tidak mendapatkan karena entrepreneurs-nya tidak membayarkan premi. Seperti itu ya. Jadi pastikan entrepreneurs yang kita referensikan juga melakukan pembayaran premi setiap bulan tepat pada waktunya, agar income yang diterima oleh entrepreneur tersebut, baik kita pun akan dibayarkan dengan baik ya, seperti itu. Karena syarat mendapatkan income adalah kita pemberi referensi membayarkan premi dan yang mereferensikan juga membayarkan premi ya. Semoga menjawab. Berikutnya pertanyaan, untuk income unit bisnis setiap kaki akan dihitung sesuai dengan total income-nya setiap kaki. Untuk bonus income unit bisnis setiap kaki ini diperhitungkannya bukan total income Bapak Ibu semua, melainkan dari akumulasi omset premi unit bisnis masing-masing dari unit bisnis tersebut setiap kakinya.
Jadi nanti tadi ada 3 ya, unit bisnis terbesar, unit bisnis kecil, dan terkecil maksud saya, dan juga unit bisnis tengah. Seperti itu ya. Kemudian untuk slide yang saya sampaikan saat ini dengan yang ada di marketing tools, bedanya adalah di marketing tools tidak ada ilustrasi perhitungan income-nya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Rumusan dan angka-angka perhitungan tidak, hanya ada tabel-tabel yang memang kita sampaikan di marketing tools, Bapak Ibu. Jadi jika membutuhkan, tetap kita akan sampaikan, bisa menghubungi layanan bisnis support kami di hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam layanannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore ya. Kita akan bantu kirimkan juga materi-materi tersebut, Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian ada pertanyaan terakhir, bonus yang bisa kita terima di bulan berikutnya setelah bergabung dan sudah merevisikan bonus apa saja. Nah, untuk bonus ini ditentukannya bukan dari kami, melainkan dari Bapak Ibu semua. Berapa mereferensikannya di bulan tersebut. Jika mereferensikannya langsung 1.000 orang satu bulan, tentu akan mendapatkan income referensi, unit bisnis, mungkin juga posisi spesial, seperti itu ya. Namun royalti belum, karena masuknya tahun kedua ya. Karena income-income tersebut diterima oleh entrepreneurs ditentukan dari siapa, bukan dari kami, melainkan dari berapa jumlah orang yang direferensikan. Jadi kalau misalkan, atau apabila kita di bulan itu mereferensikan baru 5 orang, mungkin 7 orang, bisa jadi di bulan berikutnya hanya mendapatkan income referensi dan unit bisnis saja. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah banyak di bulan tersebut, tidak menutup kemungkinan income spesial juga bisa didapatkan. Karena untuk income spesial kan minimumnya adalah platinum, seperti itu. Tidak hal yang tidak mustahil atau yang tidak mungkin juga ya, jika memang kita mereferensikan banyak satu bulan tersebut, satu bulan kita langsung bergabung, referensikan banyak, bisa dapat referensi, unit bisnis, dan spesial, seperti itu ya. Dan posisi tentunya ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ditentukan berapa banyak orang yang kita referensikan. Namun idealnya jika satu bulan baru bergabung, mungkin baru mereferensikan tadi 3 atau 4 orang atau 5 orang, idealnya mendapatkan income referensi dan unit bisnis. Pada umumnya seperti itu ya. Namun tidak menutup kemungkinan posisi dan spesial juga bisa didapatkan. Baik. Bapak Ibu semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang sudah mengisi pertanyaan di fitur Q&A, semoga terjawab semua pertanyaannya. Jika masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawabkan, mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan juga Bapak Ibu semuanya bisa juga tetap bertanya tentang income, bagaimana cara perhitungan melalui layanan WhatsApp Business Support kami ya, seperti itu, karena tim Business Support juga bisa membantu menjelaskan perihal tersebut. Ya, saya dengan Reja dari Ciputra Lab Academy. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun ada informasi yang saya salah sampaikan. Saya harapkan informasi-informasi yang saya sampaikan di malam hari ini bisa membantu proses referensi Bapak Ibu semuanya di hari ini, bahkan ya kita langsung aplikasikan, atau nanti di esok dan seterusnya. Karena saat ini masih di pukul 8 malam di Jakarta ya, masih panjang mungkin untuk melakukan proses referensi melalui WhatsApp, melalui Zoom mungkin saat ini sambil di rumah, sambil weekend loadingnya mungkin menunggu weekend di malam hari ini bisa melakukan proses referensi dengan bekal yang baru ya, Bapak Ibu semua mendapatkan perhitungan income-income yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, saya dan tim yang saat ini menjalankan acara ini undur diri. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu semua di malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam dan salam entrepreneur.